Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Baik, sebelum memulai untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ini, silakan baca doa dulu ya. Silakan perwakilan dulu. Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang hadir? Kenapa? Siapa lagi? Kenapa? Kemana? Kondangan. Semuanya yang laki-laki hadir? Oke, alhamdulillah. Nanti untuk yang teman-teman Anda yang tidak bisa hadir sekarang, boleh diberitahu ya, nanti pas pulang ke rumah ya. Baik, untuk hari ini ya, pembelajaran ini adalah mungkin P5 PPA, di mana Bapak menyampaikan ya profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin ya. Hal ini adalah untuk memadukan antara capaian pembelajaran kurikulum merdeka untuk ya menyambungkan atau menghubungkan antara profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Dan hal ini khusus untuk materi PAI ya. Untuk selanjutnya, kenapa hal ini dilakukan? Ini penting karena dalam proses pembelajaran tentunya harus ada capaian-capaian pembelajaran yang diungkapkan ya, yang sepenuhnya gitu ya. Kemudian ya, Anda bisa lihat ya sebelum ini ya, sudah ada terlihat di depan. Oke, Bapak tanya dulu ya tentang pertanyaan apa yang dimaksud dengan akhlak ya. Soal tahu pertemuan yang kemarin ini kan sudah dibahas ya tentang syu'abul iman, asmaul husna. Ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak ini ada akhlak terpuji, akhlak tidak terpuji ya. Yang berkaitan dengan akhlak ini biasanya kebetulan di kalimat PPA ini adalah tentang pembahasan akhlak ya. Bapak pernah menyebutkan apa pengertian akhlak? Sifat, terus perilaku, terus perbuatan ya. Jadi akhlak ini adalah perbuatan atau perilaku seseorang ya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk demikian maka kita membiasakan akhlak yang baik, di mana sebelum pelajaran kita tadi berdoa sudah, yang keduanya adalah membaca ayat atau surat-surat pendek. Ya, silakan ulang bersama. Untuk hari ini pembacaan surat-surat pendek ini hanya dengan surat Al-Ikhlas dengan An-Nas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
Nah ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Anda barusan baca menjadi nilai suatu nilai yang ditetapkan nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk hari ini pemberitaan inti Bapak akan tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan semua siswa memahami akhlak mulia ya. Temanya untuk hari ini adalah apa? Coba baca. Beriman bahwa Yang Maha Esa adalah mulia. Dan topiknya apa? Proyek yang dihasilkan dalam kegiatan pembelajaran ini apa? Coba ya, dari topik ini akhlak mulia ternyata ada 5 elemen ya akhlak yang kita sering temui, yang kita sering dengar akhlak. Tapi dalam pembelajaran ini ternyata akhlak ini ada beberapa macam, sampai ada 5 macam akhlak. Bisa dibaca, Bin? Pertama Pak? Dermawan? Akhlak pribadi. Kemudian ada Tantri? Kemudian kita baca. Ini Akhlak kepada Allah. kemudian Akhlak kepada ya. Nah, akhlak bernegara ada 5. Satu, akhlak kelima akhlak ini ya diharapkan oleh Bapak, diharapkan semua siswa minimal paham tentang macam-macam akhlak yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di pembelajaran yang sebelumnya, akhlak atau keimanan yang paling tinggi ini adalah iman kepada Allah. Dan akhlak di sini pun akhlak yang paling tinggi ini adalah akhlak beriman kepada Allah. Cari dulu ya. Kemudian ternyata yang keduanya adalah akhlak pribadi. Geningan kurang teh ya, diri sorangan ge kudu berakhlak halus ka diri sorangan. Ya, jangan sampai ke orang lain bagus tapi terhadap diri kita ya jelek. Ya harus seimbang. Kemudian akhlak sesama manusia ya, ketika Anda mungkin akhlak kepada manusia, misal Anda bertemu dengan guru, apa yang harus Anda lakukan? mengucapkan salam. Bahasanya tegur sapa, sehat, tubuh sehat kan itu ya. Kemudian ini yang keempat, akhlak kepada alam. Ini penting. Ya, kenapa penting? Ini akhlak pada alam ini tidak kurang tidak lebih adalah seputar tentang lingkungan. Seberapa jauh, seberapa dalam Anda memperhatikan lingkungan di sekolah, ya minimal di ruang kelas. Lihat sampahnya sudah dibersihkan belum? Ya, lihat juga kebersihannya. Ya, kemudian terakhir akhlak bernegara. Di sini kita mempunyai akhlak ya tentang etika bernegara. Contohnya adalah toleransi. Meskipun kita berbeda kepercayaan, berbeda agama, tetap menaruh sikap baik ya terhadap agama yang baik. Jadi, jangan sampai memojokkan ya. Oke, cukup paham? Contoh ya untuk akhlak beragama ini adalah Anda melakukan sholat, zakat, saum dan lain-lain. Ini terkhusus adalah akhlak kepada Allah
yang melakukan semua ibadah yang telah diwajibkan kepada kita semua. Yang kemudian akhlak pribadi ini, ya akhlak pribadi ini contohnya Anda tidak berdiam diri untuk melihat kepada diri Anda sendiri bagaimana akhlak yang Anda punyai. Ya, jangan sampai kabatur mah baik, ternyata diri sorangan ya jelek ya. Kemudian akhlak kepada manusia, nah ini lebih ya, dari kepada diri Anda harus baik, apalagi kepada orang lain. Contoh akhlak kepada alam yaitu Anda diharapkan senantiasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, kalau ada tos yang kotor beresan, ada sampah buang. Ya, apa bisa jadi kita kalau ada sampah plastik bisa kita direproduksi, didaur ulang menjadi suatu hasil karya yang bermanfaat atau value ada di lainnya kan itu ya yang kita manfaatkan. Terakhir ya, akhlak negara ini adalah salah satu contoh kepada kita untuk saling menghargai terhadap kepercayaan di luar agama Islam. Paham? Oke. Untuk yang selanjutnya ya, silakan Anda bersatu dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya sudah kan? Ayo kelompoknya bisa. Ayo cepat. Sesuai tadi kesepakatan ya, Anda ya sebagai tugas mandiri dari kelompok ya, Anda diminta ya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana akhlak itu dilakukan oleh Anda sesuai dengan tema akhlak mulia. Kemudian sesuai dengan sub elemennya ya, elemennya yaitu pertama akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan terakhir akhlak kepada negara. Silakan pilih ya bagaimana Anda melakukan ya akhlak atau kebaikan terhadap sesuai dengan tema. Ya, silakan ditulis di buku di karton. Ada kartonnya kan? Anda menuliskan langkah-langkah akhlak bernegara. Ya. Ya, langkah-langkah dalam silakan langkah dalam sesuai masing-masing. Sudah? Baik. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Nanti Bapak akan mengecek satu persatu bagaimana hasil dari tiap elemen yang Anda lakukan ya, telah dianalisis ya, membuat langkah-langkah bagaimana akhlak itu bisa dilakukan ya. Kemudian untuk ya refleksi dari Bapak ya, kegiatan refleksi ini adalah mungkin coba dengarkan. Refleksi ini adalah bagaimana Anda mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan sampai Anda menulis saja, tapi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda ketika mendengar adaan akhlak Anda bagaimana coba ya. Kemudian bagaimana Anda peduli terhadap akhlak pribadi sendiri, kemudian bagaimana Anda peduli terhadap akhlak dengan manusia yang lain, kemudian bagaimana Anda memahami berakhlak kepada alam. Jadi apa yang Anda lakukan terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Dan terakhir, bagaimana Anda diharapkan bisa memahami ya toleransi ya, yaitu terhadap antar agama ya, atau yang berbeda agama Islam atau dengan yang lainnya. Oke, paham sampai di situ? Ya, sebagai terakhir Bapak evaluasinya, Bapak akan tanyakan dulu ya. Tiap kelompok nih, kelompok satu. Kelompok satu ini tentang akhlak beragama.
Apa yang dimaksud dengan akhlak beragama? Ya, membiasakan akhlak terpuji dengan tidak meninggalkan kewajiban terhadap siapa? Allah. Oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan akhlak pribadi? Membiasakan diri berdisiplin dalam makan. Disiplin dalam waktu, tanggung jawab, ya. Oke. Kemudian yang kelompok 3. Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan akhlak sesama manusia? Saling menghormati, sapa, salam. Saling menghormati. Jika Anda bertemu dengan guru, jika Anda bertemu dengan orang tua yang kenal, jika Anda bertemu dengan siswa yang lain. Kemudian kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan akhlak kepada alam? Peduli terhadap lingkungan. Lingkungan siapa? Kita di mana? Di sekolah. Sekolah mana? Lain. Kelompok 5. Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan akhlak bernegara. Bertoleransi. Toleransi seperti apa? Dalam berbeda agama. Oke, ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini, ya, cukup senang, ceria, dan mudah-mudahan apa yang Bapak yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mulai penutup, ada pertanyaan? Ada kan? Ada. Untuk rencana tindak lanjut, ya. Untuk minggu depan kita beralih kepada apa? Pembelajaran TPACK, teknologi pedagogikal, kemudian apa? Konten dan knowledge, ya, yaitu bagaimana Anda memahami, ya, kemampuan keterampilan dan pengetahuan. Oke, sebelum Bapak tutup silakan baca doa dulu. Oke, Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk hari ini, motivasi dari Bapak. Kita sebelum keluar, ya, istirahat. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran, ya, maupun psikis, ya. Mudah-mudahan Anda selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Bapak tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.